Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan saudara warga Muhammadiyah yang kami cintai, pada saat ini kita berjumpa dalam program dakwah Burhani, gerakan menimba ilmu, perkaderan, dan membangun kehidupan berkemajuan. Program dakwah ini adalah program dakwah PDM Jakarta Utara dan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Saya Aulia Anzani, anak dari Bapak Herwin Widayanto, asal Kabupaten Tangerang yang sedang bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, akan membawakan topik mengenai menyikapi penyakit DBD dalam kehidupan umat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, apakah Bapak, Ibu sekalian tahu apa itu DBD? DBD atau demam berdarah dengue merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk yang paling banyak menyebarkan virus dengue. Nyamuk ini bertelur di wadah air yang tenang dan bersih. Nyamuk Aedes aegypti dapat menggigit kapan saja, baik siang maupun malam hari. Selain itu, DBD biasanya berkembang di wilayah yang tingkat sanitasinya buruk seperti di kota-kota yang berpenduduk padat yang terletak di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penularan DBD dapat ditularkan melalui penularan demam berdarah dari nyamuk ke manusia. Pada nyamuk yang baru menggigit penderita DBD, virus dengue akan berkembang di usus nyamuk, lalu menyebar ke bagian tubuh lainnya termasuk kelenjar ludah. Kemudian, penularan demam berdarah dari manusia ke nyamuk. Nyamuk juga dapat tertular DBD dari penderita yang terinfeksi virus dengue. Penularan demam berdarah dari manusia ke nyamuk ini bahkan dapat terjadi sebelum gejala penyakit muncul atau setelah demam mereda. Gejala DBD yaitu ditandai dengan panas tinggi yang frekuensinya naik turun, sakit kepala, perdarahan pada hidung atau yang biasa dikenal dengan mimisan, kemudian timbulnya beberapa gejala seperti mual, muntah, penurunan nafsu makan, sakit perut, diare, menggigil, kejang, serta munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah. Faktor resiko terjadinya DBD adalah yang pertama, dapat dikarenakan faktor cuaca, yaitu musim hujan yang lama, kemudian daya tahan tubuh yang buruk, selanjutnya kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan, lalu jarang menguras kamar mandi, kemudian pergi ke daerah yang banyak kasus demam berdarah. Selanjutnya, untuk perburukan penyakit DBD dapat terjadi seperti adanya tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah, kemudian maupun buang air besar dan feses kehitaman. Lalu adanya tekanan darah yang menurun, kulit basah dan terasa dingin, denyut nadi melemah, frekuensi buang air kecil menurun, dan jumlah urin yang keluar sedikit. Lalu dirasakan adanya mulut kering dan sesak nafas. Untuk pencegahan DBD, yaitu dapat dilakukan dengan menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal 1 minggu sekali. Kemudian menutup rapat tempat penampungan air, lalu mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, kemudian menggunakan kelambu saat tidur, lalu menghentikan kebiasaan menggantung pakaian dan menggunakan pakaian longgar, dan tidak lupa menggunakan krim anti nyamuk. Masalah utama dalam penyakit ini adalah kegagalan dalam menjaga kebersihan lingkungan, yaitu banyak air yang tergenang di sekitar rumah, sampah bertebaran, lalu nyamuk yang dibiarkan bersarang dalam rumah. Ingat pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa
Di dunia ini kita akan diuji oleh berbagai musibah, salah satunya penyakit. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Berdasarkan surat tersebut, ada 4 hal yang perlu diingat oleh umat manusia. Yang pertama, harus bersih dari segala kotoran. Yang kedua, harus suci dari segala hadas. Yang ketiga, harus steril dari segala penyakit infeksius. Lalu yang terakhir adalah harus taubat dari segala dosa. Demikianlah pembahasan kita mengenai menyikapi penyakit demam berdarah dalam kehidupan umat. Dalam tausiah dakwah Burhani, atas kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ini kita akan diuji oleh berbagai musibah. Salah satunya adalah penyakit. Berdasarkan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Mensucikan diri salah, Pak. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di channel PDM Jakarta Utara di sini.